Halo teman-teman otomotif semuanya, selamat datang di channel saya pada bagian bagaimana itu bekerja. Di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan kepada kalian semua bagaimana mass airflow sensor itu bekerja. Oh ya, sebelum kita melanjutkan pembahasan pada kali ini, jangan lupa untuk subscribe channel saya dan jangan lupa untuk like dan komen di video ini jika menurut kalian video ini sangat mudah dipahami. Nah teman-teman, topik utama pembahasan kita pada kali ini itu ada pengertian dan fungsi, letak, bagian-bagian, dan cara kerja dari mass airflow sensor. Nah lanjut ke pembahasan yang pertama nih teman-teman, terkait pengertian dan fungsi dari MAF sensor atau mass airflow sensor. Nah, MAF sensor ini merupakan salah satu komponen pada kendaraan dengan sistem bahan bakar injeksi. Kemudian, fungsi dari MAF sensor ini adalah untuk mendeteksi dan mengukur udara yang masuk ke dalam ruang bakar berdasarkan pada kevakuman yang terjadi di ruang bakar. Nah, teman-teman, kita lanjut ke pembahasan kedua, yaitu terkait letak dari MAF sensor. Nah, kalau kalian tahu, teman-teman, letak MAF sensor itu pada umumnya biasanya di antara filter udara dan mesin. Nah, di antara filter udara dan mesin itu sebenarnya ada pipa yang menghubungkan filter udara dan mesin tersebut untuk mengalirkan udara yang masuk dari filter udara ke dalam intake manifold yang ada di mesin. Nah, di antara pipa itu ada MAF sensor yang berfungsi untuk mengatur banyaknya udara yang masuk ke dalam mesin, seperti itu. Nah, kita lanjut ke pembahasan yang ketiga ya teman-teman, terkait bagian-bagian dari MAF sensor. Nah, bagian yang pertama yang ada di MAF sensor itu yaitu bodi. Bodi ini berfungsi sebagai wadah bagi komponen-komponen lainnya yang ada di dalam MAF sensor. Kemudian ada konektor. Konektor ini berfungsi sebagai penghubung antara MAF sensor ke ECU untuk mengirimkan sinyal dari MAF sensor ke ECU. Nah, kemudian ini ada hot wire. Hot wire ini nantinya akan dialiri listrik dari baterai untuk mendeteksi udara yang masuk ke dalam MAF sensor. Kemudian ada termistor. Termistor ini sebagai pembantu untuk mendeteksi suhu udara yang masuk ke dalam MAF sensor. Nah, kemudian ada filter debu. Filter debu ini berfungsi sebagai penyaring debu atau partikel-partikel kecil lainnya agar tidak masuk ke dalam MAF sensor. Nah, teman-teman, kita lanjut ke pembahasan selanjutnya ya, terkait cara kerja dari MAF sensor. Pada saat kunci kontak on, listrik dari baterai atau aki menuju hot wire yang menyebabkan peningkatan suhu akibat penumpukan elektron pada hot wire. Kemudian ketika saat kita melakukan starter, udara dari air filter akan masuk ke intake manifold. Aliran udara ini akan melewati hot wire dan akan mengakibatkan penurunan suhu pada hot wire. Nah, hot wire itu bersifat konstan. Jika ada penurunan suhu, maka aliran listrik juga akan semakin besar. Semakin cepat aliran udara, maka semakin banyak juga massa udara yang masuk ke dalam mesin dan semakin banyak pula arus listrik yang mengalir pada hot wire. Nah teman-teman, arus listrik output inilah yang akan dideteksi oleh ECU untuk menentukan berapa massa udara yang masuk ke dalam mesin. Nah, kalau misal teman-teman masih bingung sama penjelasan aku yang tadi, aku jelasin dengan contoh permasalahan dalam cara kerja MAF sensor ini ya. Yaitu, ketika pada putaran mesin 2000 rpm, udara yang dihisap mesin sekitar 150-160 kg per liter. Nah, kemudian pada putaran 3000 rpm, udara yang dihisap mesin sekitar 250-300 kg per liter. Nah, pada MAF sensor akan terlihat tegangan sinyalnya lebih besar dari 0 volt dan kurang dari 5 volt. Semakin tinggi putaran mesin, maka semakin tinggi juga tegangan pada MAF sensor untuk dikirimkan ke ECU. Nah, gimana teman-teman terkait pembahasan aku yang tadi? Sudah mulai paham kan? Oh ya, aku mau ngasih nambahan sedikit nih guys terkait MAF sensor. Yaitu gejala MAF sensor rusak.
Yang pertama yaitu campuran udara bahan bakar yang terlalu kaya. Disebabkan dengan pembacaan aliran udara yang salah, bahan bakar yang disemprotkan tidak sesuai dengan rasio ideal. Hal ini menyebabkan performa dan efisiensi menurun drastis, kemudian penumpukan kerak karbon lebih cepat dan knocking mesin. Yang kedua yaitu rotasi tidak stabil. Saat sensor MAF kotor, pembacaan aliran udara dapat menjadi kacau dan kemudian memberikan informasi aliran udara yang tidak konsisten ke ECU, menyebabkan kecepatan mesin naik turun, bisa diamati saat idle atau stasioner. Nah, pergerakan naik turun ini bisa mencapai 200 hingga 300 rpm jika gangguan tersebut cukup parah. Yang ketiga yaitu mesin kasar. Nah, gejala ini bisa dirasakan hampir sama dengan gejala throttle body kotor atau filter udara yang tersumbat. Nah, yang terakhir yaitu mesin tidak bisa di-start. Nah, jika sensor MAF rusak, mesin akan sulit atau bahkan tidak bisa di-start. Dalam kondisi tertentu, mobil bahkan bisa hidup saat soket MAF sensor itu dilepas. Nah, gejala-gejala tersebut biasanya diakibatkan karena kesalahan penanganan atau pemeliharaan pada sensor MAF ini. Nah, biasanya selain kesalahan penanganan ataupun pemeliharaan dari MAF sensor juga disebabkan oleh penggunaan filter udara yang sangat kotor atau tidak sesuai, dan kebocoran pada kotak filter juga bisa merusak komponen dari MAF sensor ini. Nah, solusi untuk agar tidak terjadi masalah tersebut yaitu yang pertama ada perawatan rutin. Nah, perawatan rutin ini meliputi mengganti filter udara secara rutin dan membersihkan sensor MAF secara berkala. Gunakan pembersih sensor MAF atau pembersih kontak elektronik untuk membersihkan sensor MAF. Nah, untuk penyemprotannya juga pada jarak yang aman, jangan terlalu dekat dan biarkan mengiring tanpa dilap. Dan jangan sampai menyentuh kabel, dan biarkan kabel tersebut untuk tidak menyentuh apapun karena sangat rapuh. Ataupun dengan solusi yang kedua yaitu dengan mengganti dengan yang baru. Nah, jika sensor MAF sudah rusak, ya otomatis kalian harus menggantinya dengan yang baru. Karena saya sangat tidak menyarankan untuk memperbaiki komponen ini. Untuk harga sensor MAF sendiri bervariasi mulai dari 300.000 hingga 1 juta rupiah, tergantung pada jenis mobil yang Anda miliki. Nah, sekian pembahasan dari saya teman-teman. Terima kasih dan jangan lupa untuk subscribe channel ini.